Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello agripreneurs, jumpa lagi di Inspirasi Agribisnis. Kalau kamu nggak mau ketinggalan informasi seputar dunia agribisnis, subscribe dulu ya channel Inspirasi Agribisnis. Kali ini kita bahas analisis usaha budidaya vanili. Dasar perhitungan dan semua asumsi didasarkan pada usaha budidaya yang berlokasi di Pegunungan Menoreh, Kulon Progo. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan petaninya. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Aji Saraswanto. Saya di Dusun Sinogo, Kelurahan Pagrajo, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok dari Rumah Belajar Vanili Bajing. Rumah Belajar Vanili Bajing merupakan wadah sebagai para petani vanili untuk mengasah kemampuan mereka dan istilahnya kalau bahasa Jawa tukar kawruh bagaimana cara budidaya vanili, dan juga kita membuka beberapa paket edukasi karena di Kulon Progo adalah kawasan wisata, jadi kami membuka paket edukasi paket belajar bagaimana budidaya vanili dari cara pembibitan, pengolahan, terus perawatan, serta pengolahan pasca panen sampai jadi produk hasil akhir yaitu ekstrak dan pasta vanila. Proses awal ini dimulai bulan April. Perhitungan tahun dasarnya adalah tahun kalender. Perhitungan usaha budidaya vanili ini di lahan seluas 100 meter persegi selama 10 tahun. Tahun pertama ada persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan. Pada tahun pertama ini perlu disiapkan biaya sewa lahan, pembersihan lahan, dan pengolahan sampai dengan siap ditanam. Olah lahan perlu pupuk organik, sabut kelapa, daun bambu kering. Tiang panjatnya pakai gliriside sebanyak 80 batang. Benih pakai sulur dengan panjang 1 meter langsung ditanam di lahan. Tiap tajar ditanam 2 benih, jadi ada 160 sulur. Setelah tanam, lalu siram. Biaya persiapan lahan ini sekitar Rp11.040.260. Setelah tanam, selama 2 minggu disiram setiap hari. Walaupun air tersedia di alam, tetapi pada kajian ini diperhitungkan. Dasarnya tarif air PDAM Kulon Progo. Setelah itu cukup seminggu sekali sepanjang musim kemarau. Tanaman yang mati perlu disulam. Tajar hidup atau gliriside juga perlu disulam. Pemupukan tahun pertama ini sebanyak 1 kali pada awal musim hujan. Pupuk lainnya, pupuk organik cair dengan pemberian 3 bulan sekali. Tajar hidup perlu dipangkas, gulma di tempat tertentu perlu dibersihkan. Biaya lain yang harus dihitung biaya penyusutan peralatan. Biaya ini selalu ada sepanjang tahun. Biaya pemeliharaan tahun pertama ini sebesar Rp2.688.685. Jadi, total biaya tahun pertama sekitar Rp13.728.945. Tahun kedua, ada biaya pemupukan berupa pupuk organik padat dan cair, biaya penyiraman, pangkas naungan, pembersihan gulma, dan biaya penyusutan peralatan. Bedanya dengan tahun pertama, ada pangkas sulur dan akar. Biaya tahun kedua ini sebesar Rp1.958.910. Pada tahun ketiga, mulai ada pembungaan. Perbedaan dengan tahun kedua adalah kegiatan penyerbukan. Penyerbukan membutuhkan keterampilan khusus. Upah tenaga 2 kali lipat HOK kegiatan lainnya. Biaya tahun ini sebesar Rp2.918.910. Tahun keempat mulai panen. Perbedaan dengan tahun ketiga terdapat biaya panen, pengangkutan, dan biaya keamanan. Biaya keamanan memakan biaya paling besar.
Pengamanan dilakukan selama 4 bulan sejak buah pertama umur 5 bulan hingga panen buah terakhir. Dan tentunya harus dijaga selama 24 jam. Kondisi ini bisa berbeda dengan daerah lainnya. Pada tahun ini perlu dikeluarkan biaya sebesar Rp9.338.910. Pada tahun keempat sampai ke-10 ini komponen biayanya sama. Bedanya hanya biaya penyerbukan, panen, dan angkut. Komponen biaya ini disesuaikan dengan jumlah pembentukan bunga dan produktivitas tanaman yang bervariasi, yang mana puncaknya tahun ke-6 sebanyak 100 kg. Tahun terakhir tidak ada lagi biaya penyerbukan. Pemeliharaan cukup sampai panen terakhir pada tahun ke-11. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp86.462.955. Hasil panen sampai tahun terakhir sekitar 455 kg. Asumsi harga tahun 2019 bisa mencapai Rp500.000. Jadi, perolehan pendapatannya sekitar Rp227.500.000. Kali ini kita bahas analisis finansialnya. Metode yang dipakai, payback period, NPV, IRR, dan net B per C ratio. Lalu akan dihitung juga BEP harganya. Payback period sebesar 3,85 tahun. Dalam sekali panen, usaha ini mampu menutupi biaya investasi awalnya, sehingga dapat dikatakan usaha vanili ini layak. Nilai NPV dengan diskon faktor sebesar 57% sebesar Rp135.657. Kemudian, nilai IRR sebesar 57,47%, di mana lebih besar dari suku bunga pinjaman investasi BI tahun 2019 sebesar 9,75%. Net B per C rasio sebesar 1,01. Jadi, dengan hasil tersebut, usaha vanili layak untuk dijalankan. Kemudian, BEP harganya berkisar antara Rp111.696 hingga Rp279.990. Setelah tahu analisis usahanya, apakah semakin tertarik dengan agribisnis vanili? Jika menurutmu bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe ya. Kalau ada saran atau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian pembahasan analisis usaha vanili kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.